Milih kayak Abu Lahab, Anda jadi kayak Abu Lahab. Kalau seandainya Anda milih kayak Rasulullah, Anda berada di posisi kayak Rasulullah. Minimal Anda milih kayak Abu Bakar, Anda milih kayak Umar, Anda milih kayak Utsman, Anda milih kayak Ali bin Abu Thalib. Ustadz, itu ketinggian, kok minimal gitu kan ya? Oke lah, minimal Anda milih kayak Wahsy, yang jahat di awal tapi baik di akhir. Minimal Anda milih kayak Abu Sufyan, yang dulu memerangi Rasulullah kemudian bisa untuk membela Rasulullah SAW. Masih ketinggian juga, ya sudahlah, minimal Anda kayak ulama-ulama yang ada di Indonesia. Oh, ketinggian juga, minimal Anda mencintai mereka. Minimal Anda suka dengan para ulama. Minimal Anda nggak bantah dengan para ulama. Anda nggak merasa sok tahu dibandingkan para ulama. Minimal Anda mendukung dakwahnya. Minimal Anda menyukai tausiah-tausiahnya. Minimal Anda membantu program-programnya. Kenapa? Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan sesuatu, almar'u ma'aman ahabbah. Sesungguhnya seorang manusia itu bersama dengan seseorang yang dicintainya. Maka kemudian waktu itu sahabat yang mendengarkan hadis ini berkata, "Ya Rasulullah, maka saksikanlah aku mencintai engkau ya Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar ya Rasulullah, aku mencintai Umar ya Rasulullah, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka." Maka kata Rasulullah, "Engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai." Maka saya mencintai para ulama, saya mencintai orang-orang soleh, saya mencintai mereka yang tulus untuk berdakwah di jalan Islam, mereka yang rela untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencintai orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk mengikatkan diri mereka di jalan Allah, di syariat Allah, dengan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memberikan solusi bagi umat, mengangkat kemudian beban-beban mereka. Maka saya mencintai para asatis di Barisan Bangun Negeri. Kenapa? Karena mereka sudah punya satu share yang sama dengan saya, bagaimana caranya kita bisa meringankan beban umat. Nah, ini minimal. Nah, itu tentang masalah life is choice. Tentang masalah hidup adalah pilihan, dan kita ke depan adalah hasil pilihan kita yang sekarang. Berarti kita yang sekarang adalah hasil pilihan yang lalu, maka kita bisa menebak diri kita jadi kayak apa. Tergantung daripada apa yang kita lakukan sekarang. Tapi problematikanya, banyak orang yang secara teori pengen jadi kayak Rasulullah Muhammad. Saya pengen jadi kayak Rasulullah Muhammad. Saya pengen jadi kayak Muhammad Al-Fatih. Saya pengen jadi kayak Umar bin Khattab. Saya pengen jadi kayak Salahuddin Al-Ayubi. Saya pengen jadi kayak Nuruddin Zangki. Saya pengen jadi kayak Ertugrul bin Sulaiman Syah. Saya pengen jadi kayak Utsman bin Ertugrul dan segala macamnya, ataupun tokoh-tokoh Islam yang hebat yang lainnya. Tapi permasalahannya, mereka pengen jadi kayak Rasulullah SAW, tapi sehari-hari pilihan hidupnya kayak Abu Lahab. Paham gak sekalian? Jadi pengennya jadi kayak Rasulullah, tapi ngelihat ada orang baca Quran kupingnya panas. Pengen jadi kayak Rasulullah, tapi ngelihat ada orang pengen untuk menerapkan aturan-aturan Allah, dia berkata bahwa itu intoleransi. Ketika melihat pengen jadi kayak Rasulullah, tapi kemudian sehari-harinya ketika dia ngelihat ada orang berdakwah dan pengen kemudian agar orang-orang mau untuk ketahui tentang Al-Quran, tentang Islam, mau untuk menerapkan aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran, dia merasa terganggu dan dia merasa bahwa ini adalah bentuk makar. Nah, ini orang-orang yang merasa pengen jadi kayak Rasulullah tapi perbuatannya Abu Lahab, ngerasa kayak Abu Bakar, ngerasa kayak Umar, ngerasa kayak Ali, tapi pilihannya kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Akhnas bin Syarik. Saya nggak sebut ya, terserah teman-teman aja. Banyak orang-orang model-model begini. Jadi nggak jelas